Gue jadi ngeri. Oke, cek. Oke cuy ya. Ini gua nggak pernah cuy kalau membuat konten itu persiapannya itu rapi dulu. Jarang gitu cuy. Oh kalau mau rapi atau apa tuh gua mau nggak butuh ini sih. Memang gua ada mod gitu gua buat. Masih belum pernah ya sejauh ini ya. Gua buat konten itu merapi-rapi gitu kan. Mau konten gaming atau di itu nggak pernah rapi-rapi anjing. Gua paling benci loh sumpah. Ini gua paling benci kalau gua udah merecord itu banyak kendaraan lewat gitu nih. Oke, jadi welcome bagian sama gua Amdani si gamer tanpa skill di channel Super ini jauh cuy. Bang kalau nanya bang apa lama kita timbul ya kan, apa lama enggak ini upload dari segi konten game atau konten yang lainnya gitu cuy ya kan. Cuy bukan gua yang jadi kendala, tapi ini peralatannya lagi bermasalah gitu cuy. Kemarin kan gua pertama kali gua muncul lagi itu kan kalau yang beberapa bulan sebelumnya itu kan laptop gua rusak, gua jual dan gua rakitkan PC kan. Dan waktu itu PGA gua kan masih RTX seri 2060 yang 6GB gitu cuy ya. Dan sekarang gua kedatangan barang yang memang gua idamkan dari berapa tahun yang lalu sih anjing, 2018an kalau nggak salah cuy ya. Dan 2012an gua pengen punya spek PC hack end yang nggak terlalu hack end juga sih gitu cuy, tapi segala keperluan mau editing, recording dan gaming yang terutama gitu cuy itu terpenuhi sekarang anjing ya kan. Mau gua tampil belum nih? Sekarang kita sudah kedatangan tamu apa sih anjing? Sudah kedatangan paket ya, yaitu nampak anjing. Hah? Ini cuy, pantulan cahayanya cuy. Ya kan? Bengak kau nih. Ya. Palit RTX seri 3000 cuy, itu 3060 dengan sudah dual OC cuy, itu 12GB RAM cuy. Ya, cuma sih kalau gua bukain dalamnya ini kosong cuy ya, karena PGA-nya gua pakein di spek PC gua ini lah cuy ya, gua pakai di situ. Ya percuma juga kalau gua ini ya, kalau memang kalian mau lihat gua rekamin sinematiknya gitu cuy ya. Di akhir-akhir penjelasan gua akan coba tes di beberapa game gitu cuy, ini tembus FPS-nya berapa gitu cuy ya. Dan palit RTX 3060 ya, dual OC 12GB RAM yang di situ sudah GDDR6 ya. Ini ntar gua pakai script aja wes, script ya. Oke cuy, dan seperti gua bilang di channel ini nggak ada fucking drama bullshit atau apa gitu cuy. Kalau gua pakai script ya gua kayak depan gini anjing ya, jelek lah gitu cuy. Ya memang gua orangnya pun nggak terlalu dalam segi ngapal, gua susah anjing sumpah. Gua bebal cuy. Oke cuy, dan di spesifikasi dari RTX 3060 dual OC ini yang sudah 12GB RAM ini ya dari palit. Bang kenapa bang nggak yang 3060 Ti anjing? Gua nih udah hutang kemana-mana anjing untuk dapatin PGA idaman gua cuy dari beberapa tahun yang lalu sih. Dan ya harganya itu mau tahu ya, harganya itu kemarin itu kisaran 1 bulan yang lalu lah gitu cuy. Harganya masih 11.500.000 cuy. Ya itu memang harga baru-baru keluar gitu, kayak ibaratkan promosi gitu cuy ya. Dan sekarang sudah 1 bulan ke depan yang waktu sekarang ini cuy, itu sudah kisaran 13,5 anjing ya, nggak ngotak. Dalam kurun waktu sebulan itu sudah naik 2 juta cuy. Pantesan sekarang sudah banyak yang youtuber yang orang-orang yang untuk gaming gitu cuy, sudah banyak ngeluhnya gitu cuy ya, karena memang pada dasarnya harganya nggak ngotak cuy. Untungan gua pas keluar gua dapat beli dengan harga yang memang masih bisa dibilang ya normal sih, sebenarnya masih nggak ngotak sih gitu cuy ya, normal gitulah gitu cuy, masih 11 juta 500 gitu cuy ya. Terus sampai gua keliling gang anjing, ibaratkan gua sudah keliling gang minjem duit sana sini cok ya. Mudah-mudahan aja ya untuk konten kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat, dan ya kalau memang bermanfaat ya like lah, subscribe ya. Ada teman kalian yang kurang penjelasan gitu ya, share lah ke kawan-kawan kalian gitu ya, kita saling berbagi ilmu lah gitu ya. Oke cuy, dan sekarang gua akan jelasin spesifikasi ya, kita ngomong bahasa Indonesia sesimpel aja lah gitu cuy. Spesifikasi dari RTX 3060 ya 3000 series ya.
Kayak ini presentasi depan kelas itu cuy ya. Apa cut anjing apa sih? GeForce RTX seri 3000 atau 3060 ini cuy ya. Memungkinkan kalian lah gitu cuy untuk memainkan game-game yang terbaru sekarang. Game-game terbaru sekarang yang seperti game-game Resident Evil 3 remake gitu cuy, Resident Evil 2 remake, game-game apa lagi sih itu Horizon gitu cuy, Apple Tile yang 2019 kita sebutkan game-game yang 2 tahun kebelakangan ini lah gitu cuy ya. Game-game apa sih lagi itu? Bentar ya gue lihat dulu anjing, gue lupa game-game gue installan apa-apa ya. Game-game Assassin's Creed Odyssey gitu cuy ya. Game-game apa sih yang masih belum bisa terlalu bisa ngangkat sih itu cuy, Cyberpunk cuy ya. Itu susah memang spesifikasi yang dewa bener gitu cuy bisa main kan gitu cuy. Oke, apalagi game PB gitu cuy ya, diketawakannya mentah kuning gitu cuy ya. Game PB 2 GB pun sudah bisa rata kanan cuy. GTX RTX seri 3060 dari Palit ini cuy ya, yang dimana cuy ya, sudah menggunakan kekuatan Ampere, arsitektur RTX Gen kedua cuy ya, dan kekuatannya sih ya jangan diragukan lagi lah gitu cuy ya. Kalau sudah kekuatan dari RTX apalagi series 3000 itu cuy, series 2000 aja sudah the best gitu cuy ya. Fungsi dari Ampere arsitektur itu yang Gen kedua itu ya berfungsi untuk meningkatkan kinerja performa per watt ya, ingat per watt di PGA kalian hingga 1/9 kali lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya itu cuy, yang seperti GDDR5 lah gitu cuy, khususnya ya. Kalau GDDR atau DDR4, GDDR4 itu ya jauh lagi lah gitu cuy ya. Cuman untuk seri selingnya itu 1,9 kali untuk yang GDDR5 gitu cuy, lebih tinggi. Paham gak sih kalian? Kalau nggak paham ya searching di Google lah gitu cuy, apa itu arsitektur Ampere gitu cuy ya. Gua pun baru baca juga anjing. Bisa dikatakan PGA dari seri 3000 yang sudah ada kekuatan Ampere arsitekturnya ini cuy akan lebih unggul dari PGA seri RTX Ti loh, RTX seri 2060 Ti. Kalau kalian bayangin tuh Ti tuh, dan paling GeForce yang RTX 3060 dari Palit ini bisa dilengkapi dengan dua kipas saja cuy ya. Kalau kayak ibaratkan Gigabyte gitu cuy, Asus TUF gitu cuy ya, itu rata-rata sudah 3 fan cuy, 3 kipas. Dan kalau gua nggak tahu juga cuy kalau yang Palit RTX ini yang 3060 nya ini 12 GB RAM dual OSI ini cuma 2 kipas cuy ya. Gua nggak tahu lah cuy apa alasannya sampai Palit cuma memberikan 2 kipas saja gitu cuy. Yang kipasnya tersebut besarnya itu kisaran 90 mm cuy ya, sudah lumayan besar lah gitu cuy. Kayak ginian lah ya. Intinya itu 90 mm cuy ya, sehingga kinerja pendinginnya itu lebih efisien cuy ya. Oke, lanjut. Dan pada bagian belakangnya itu ada area terpotong-potong yang lebih cukup besar yang gunanya untuk memventilasi atau pembuangan hawa panas di dalam PGA nya cuy. Itu bentuknya itu kayak ini cuy, kayak apa sih, kayak sarang lebah gitu cuy. Nah gunanya itu ya seperti gue bilang tadi untuk membuang hawa panas cuy. Kalau memang sudah overclock gitu cuy PGA, kalau memang PGA ada overclock itu berbahaya cuy. Itu kenapa kalau memang gue juga takut sih kalau sudah satu kipas sih, gue takut juga cuy. Apalagi kebutuhan gue untuk gaming atau editing ya pasti membutuhkan waktu yang lama lah gitu cuy ya. Lanjut ya. Dan pada tulisan GeForce RTX nya ini yang gue suka. Kalau menurut anak zaman sekarang itu nggak RGB, nggak party gitu cuy ya, ada warnanya cuy ya. Dan kalau memang hidup normal itu warnanya itu hijau-hijauan, hijau tetap gitu cuy, tapi mungkin kayaknya sih bisa diubah-ubah nih cuy ya. Dan karena ada gambar RGB-an di tulisan GeForce RTX nya gitu cuy ya, pasti bisa menambah kesangian kalian ya, memanjakan mata lah ibaratkannya gitu cuy ya, pada saat kalian memainkan game cuy ya. Prinsip gue masih terlanjur muda sih cuy, mungkin jauh-jauh gamer gue masih ada gitu cuy. Kalau memang nggak yang RGB gitu cuy, kurang soalnya cuy. Seperti gue bilang cuy ya, prinsip gamer sekarang cuy, nggak RGB nggak party. Oke lanjut. Dan pada bagian kipasnya cuy hanya akan beroperasi jika saat kalian mengerjakan atau ya kalian mengedit terlalu lama gitu, sampai kisaran 2 tahunan gitu cuy, nggak mati-mati PC kalian, dan kalian main game itu kisaran sampai sudah mau ini tahun ketemu tahun gitu cuy ya, lu mati anjing. Setahunan lu nggak ngadep PC terus ya, terutama mata lu ya anjlok gitu cuy ya. Dan ya gunanya kipasnya itu kalau sudah menerima beban yang terlalu berlebihan, hawa panas yang terlalu berlebihan, maka dia akan berputar otomatis cuy. Tapi kalau nggak salah kita bisa setting juga kipasnya nggak mati-mati cuy, tapi nggak tahu juga sih cuy mana yang lebih baiknya gitu cuy, mana yang lebih recommendednya lah gitu cuy, yang terus-terusan berputar atau ya jika panas juga aja berputar cuy. Tapi di sekarang ini gua setting itu ini settingan awalnya itu dia berputar terus cuy ya, ada langsung berputar gitu. Oke cuy ya, dan mungkin kejelasan atau penjelasan dari PGA yang dasar-dasarnya dari PGA Palit RTX ini sudah jelas, dan kita masuk ke spesifikasi selanjutnya. Oke, dan kita mulai dari jumlah PGA RAM-nya atau VRAM-nya gitu cuy.
video card RAM-nya gitu ya. Oke, dan seperti gua bilang tadi di awal yang saat gua perkenalan itu sudah VRAM-nya itu dari PGA Palit ini sudah 12-an giga ya cuy ya. Dan kalau kalian yang belum jelas sih ya kegunaan dari PGA RAM itu apa, yang salah satunya itu kalau kalian untuk inilah cuy, game enggak sih, game sih ada juga sih perlu juga sih sebenarnya, tapi untuk desain kalian editing itu dampak VRAM itu benar-benar lumayan besar cuy ya. Apa sih performa dari VRAM itu, yang kinerja dari VRAM itu yang berguna cuy. Tapi kalau untuk gaming itu cuma ada beberapa game aja lah gitu cuy yang menggunakan VRAM gitu cuy. Tapi yang paling besar yang seperti gue bilang cuy, editing, desain dan semacamnya lah gitu cuy, aplikasi-aplikasi edit lah gitu cuy. Oh ya, VRAM ini bergunanya itu kalau dalam game ya, tapi seperti yang gue bilang nggak semua game, tapi rata-rata game-game yang sekarang itu macam Resident Evil 3 remake atau 2 remake rata-rata harus pakai VRAM yang 12 GB ke atas cuy. Itu anjing lewat setan motor. Ya seperti itulah cuy, perannya itu paling besar tuh saat editing dan desain lah gitu cuy. Dan ya untuk game itu semakin banyak kalian ingin memperbagus grafik atau memperhalus FPS kalian lah gitu cuy saat bermain game, itu peran PGA itu sangat penting juga cuy. Itu kalau nggak salah itu kalau Resident Evil 3 remake itu memakai 12-an giga ke atasan VRAM cuy ya, kalau nggak salah sih ya. Udahlah anjing, udahlah gua tahu belum puasa, tapi ini baca-baca closingan yang suka lewat jam segini cuy, kalau lewat depan studio gua nih cuy. Gua tahu nih gua tepi jalan, tapi jam 2:30 cok, masa udah dekat sahur cok ya, enggak dasar lah gitu cuy. Ada gua lanjut cuy. Dan sekarang kita masuk ke ini ya, ke memori interface-nya ya, yaitu 192 bit cuy ya. Ya kalau gua nggak paham juga sih cuy, kalau nggak salah sih semakin tinggi bitnya itu semakin bagus juga gitu cuy ya performnya dari PGA kita cuy. Tapi gua lupa ya itu bagusnya dalam segi editing atau gaming gitu cuy ya. Nggak paham anjing, nggak paham bocah-bocah closingnya. Lanjut cuy, pada emosi gua bentar lagi gua setengah jaman lagi nih mau ini cuy, mau sahur cuy, jadi gua akan ngejar itu cuy. Oke, memori interface ini berfungsi untuk yang mengatur lebar jalur data yang dimiliki gitu ya. Gua nggak paham juga sih cuy apa jalur data atau apa cuy, tapi ya itu sebuah PGA cuy. Dalam sebuah PGA kalau bitnya semakin ya, ini kan tadi kan 952 bit ya, kalau semakin besar bitnya semakin tinggi lah gitu cuy, maka warna pada suatu game akan jadi lebih baik gitu cuy. Paham gak sih kalian? Kayak ibaratkan grafisnya itu lebih diperbagus gitu cuy ya. Paham kalian yang setengah nggak paham anjing. Dan di RAM tipenya itu sudah GDDR6 cuy ya. Dan ini gue sampai pegang aja cuy ya. Oke, dan grafik clocknya itu sudah 1320 MHz ya. MHz megahertz ya, gue lupa cuy. Sorry. Dan boss clocknya itu bisa sampai 1837 MHz cuy ya. Oke, dan memori clocknya itu sudah 15 Gbps anjing, gigabyte per second anjing, susahnya sudah 15 gigabyte per second gitu ya. Kalau nggak salah yang seri 2000-an 2060 gua kemarin itu kisaran 12 atau 13 gitu ya, kisaran gitulah cuy. Dan gunanya itu adalah untuk mentransfer ya data PGA RAM ya, VRAM ya. Ingat PGA RAM, video card RAM yang 12 GB ini yang cuy. Data yang di dalam VRAM itu mentransfernya ke prosesor itu ya, prosesor PC kalian gitu cuy ya, datanya gitu cuy. Agar kalau nggak salah sih gini cuy prosesnya. Kalau contoh kecilnya gini, kalian main game nanti data-data gamenya itu macam ibaratkan grafis atau apalah gitu cuy ya. Itu pertamanya itu di sharing oleh VRAM ya cuy, PGA RAM di PGA card kalian cuy. Nanti larinya ke prosesor kalian, dan nanti ujung-ujungnya itu baru larinya itu ke monitor kalian gitu cuy ya. Paham? Dah kalau paham kau ulang lah sampai paham. Pulau tidak ngomong bacot. Oke, lanjut ya. Dan semakin cepat nilai memori clocknya, maka akan semakin cepat pula proses grafisnya berjalan cuy. Paham? Belum paham? Ulang lagi setelah kita alam. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi selanjutnya, yaitu memory bandwidth ya. Gua nggak paham juga ini sih cuy ya. Kalau ada penjelasannya sih berarti itu yang gua paham, yang akan gua jelasin. Tapi kalau yang memang gua cuma sebutin aja berarti itu yang gua belum pahaman cuy. Sorry ya cuy ya. Oke, memori bandwidth-nya itu 360 GB per second cuy ya. Tapi gak tahu, gue lupa nih cuy, memori bandwidth ini nih apa gunanya cuy ya. Dan masuk ke data selanjutnya itu Microsoft Direct cuy ya, yaitu sudah 12 Ultimate. Dan OpenGL nya itu yaitu 4,6 cuy ya. Yang kalian nggak tahu OpenGL ini gue jelasin lagi cuy. OpenGL itu yang berfungsi itu untuk merendering sebuah data. Contohnya ketika kalian saat merender video editan kalian di sebuah aplikasi edit sepertinya Adobe Premiere Pro gitu ya. Kalau misalnya video kalian kasih efek, itu pasti kan berat tuh. Kegunaan rendering ini adalah memperhalus tapi tanpa
tanpa mengurangi kualitasnya gitu cuy. Paham gak sih kalian? Ya seperti itulah gitu cuy, untuk memperhalus lah gitu saat kalian memutar atau memplayback video kalian gitu cuy di aplikasi editannya gitu cuy, tanpa mengurangi kualitas. Ingat, tanpa mengurangi kualitas, itu yang dinamakan kegunaan dari rendering cuy. Oke cuy, dan kabel HDMI nya itu ya HDMI 2,1 lah gitu cuy ya. Dan bus supportnya itu PCI Type E 4,0 cuy ya. Display portnya itu ya DP1.4A x 3 cuy. Seperti yang gue bilangin, kalau gue cuma sebutin aja nggak ada penjelasannya berarti gue belum paham. Ingat. Oke lanjut, dan maksimum digital resolusi ini cuy yang buat gua tertarik cuy. Ternyata PGA RTX seri Palit 3060 ini cuy sudah support ya, sudah support 8K cuy. Kalau kemarin gua cek yang PGA gua yang seri 2000 nya itu 2060 dari Zotac itu ya, itu cuma support 4K cuy ya. Tapi percuma cuy kalau memang PGA kalian support 8K, tapi kalau monitor kalian nggak support 8K itu nggak akan bakal support, nggak bakal bisa kalian melihat grafis atau realistisnya suatu game lagi cuy. Mau banyak keluarin modal lagi cuy kalau mau suatu hal yang memang benar-benar realistis atau yang memang hal-hal yang ingin kita gapai yang bagus lah gitu cuy, apa yang sesuai ekspektasi kita lah gitu cuy. Oke lanjut, dan graphic cardnya itu, graphic card powernya itu 180 watt cuy ya. Ini nih yang sedikit juga membuat gua tertarik untuk gua bahas akhir-akhir ini cuy ya. Berarti kalau memang PSU kalian yang kalau yang 400 watt gitu cuy, itu mungkin susah lah gitu cuy ya. Belum lagi keperluan untuk yang prosesor, kipas, motherboard atau segala macam lah gitu cuy ya. Itu kan memang masing-masing alat-alatnya yang lain itu juga memerlukan watt gitu cuy. Jadi PSU kalian itu kalau nggak salah sih kemarin yang tukang rakit gua PC itu bilang ya minimalisnya lah gitu cuy, harus bronze 650 watt cuy ya. Udah bronze, ingat harus bronze cuy ya, minimalnya itu cuy. Oke, kalau ya nggak tahu sih kalau memang yang di bawah 650 watt itu cuy ya, takutkan aja nanti ya kalau nggak bisa nanganin itu bisa mati total itu cuy, bisa kalian cuy, setahu gua sih itu cuy. Oke lanjut, dan recommended system powernya itu 550 watt cuy. Ingat 550 watt. Untungan kemarin sih sebenarnya saat gua rakit itu gua itu diberikan oleh yang tukang rakit gua itu PSU yang 550 watt cuy ya. Tapi karena takdir berkata lain, itu barangnya habis cuy, yang ada tinggal yang bronze 650 watt cuy ya. Ya nggak apa-apa lah cuy ya, kita cari aman aja lah gitu cuy. Setidaknya pun itu dapat membuat PC kita jauh lebih aman gitu cuy. Takutkan aja nanti saat gua recording dan langsung juga main game itu bisa mati, duduk mati total gitu. Gua takutkan aja lah gitu cuy. Oke cuy, dan aplikasi yang terakhir adalah supplementary power connector, yaitu 8 pin cuy. Kalau kalian ingin tahu apa kegunaan supplementary power connector, yaitu kabel yang mengkonekkan dari prosesor motherboard kalian ke PGA nya gitu cuy. Itu menggunakan 8 kali pin X1 cuy. Oke lah cuy, dan kayaknya sih sudah gua jelasin semua ya spesifikasinya ya. Berarti nggak ada gunanya lagi. Oke, udah gue jelasin semua, dan mari kita masuk ke yang dimana gue akan mengetes game-game yang ada ya, game-game yang gue ada yang juga nih cuy. Nggak semua game yang anu sih, cuman ada beberapa game itu dapat berapa FPS lah gitu cuy ya. Oke lah cuy, kita langsung aja coba nih cuy ya.